Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Fernanda Evangelista. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan organ pencernaan lainnya. Fungsi sistem pencernaan secara umum yaitu yang pertama, memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, mengubah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Organ-organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bekerja bersama untuk mencerna makanan. Organ-organ utama tersebut meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, hati, kantung empedu, dan pankreas. Masing-masing organ memiliki fungsi spesifik dalam proses pencernaan, mulai dari memecah makanan secara mekanis dan kimiawi, menyerap nutrisi, hingga membuang sisa makanan yang tidak terserap. Fungsi organ-organ sistem pencernaan. Mulut. Mulut berperan dalam mengunyah dan melembabkan makanan secara mekanis dan kimiawi melalui air liur yang mengandung enzim pencernaan. Lambung. Lambung memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan untuk memecah makanan secara kimiawi. Otot lambung juga mengaduk dan mencampur makanan. Usus halus. Usus halus menyerap nutrisi yang terlepas dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Usus besar. Usus besar menyerap air dari sistem makanan yang tidak terserap, lalu mendorong sisa-sisa tersebut menuju rektum untuk dikeluarkan. Proses pencernaan pada manusia. Yang pertama, mastikasi. Proses pencernaan yang dimulai di mulut, di mana gigi mengunyah makanan secara mekanis dan enzim di saliva mulai mencerna karbohidrat. Yang kedua, deglutisi. Makanan yang sudah dikunyah akan didorong oleh otot-otot kerongkongan menuju lambung melalui proses penelanan atau deglutisi. Yang ketiga, pencernaan di lambung. Di lambung, asam lambung dan enzim pencernaan akan memecah makanan secara kimiawi. Otot lambung juga akan mengaduk dan mencampur makanan. Yang terakhir, penyerapan di usus halus. Setelah melewati lambung, makanan akan masuk ke usus halus, di mana nutrisi akan diserap oleh pembuluh darah dan limfe. Pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke usus besar, di mana air akan diserap dan sisa makanan akan diekskresikan sebagai feses. Penyakit pada sistem pencernaan, yaitu ada wasir. Wasir adalah pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di anus dan bagian akhir usus besar. Yang kedua, ada ulkus peptikum, yaitu luka pada dinding lambung atau usus akibat asam lambung yang berlebihan. Bisa menyebabkan nyeri perut dan pendarahan. Yang ketiga, diare. Diare adalah kondisi buang air besar yang terlalu sering dan encer. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang terakhir, sembelit. Sembelit adalah kesulitan untuk buang air besar yang disebabkan oleh konsumsi makanan kurang serat atau kurang minum air. Makanan yang perlu dikonsumsi yaitu satu, perbanyak konsumsi serat. Makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, dan serealia utuh membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Yang kedua, pilih protein rendah lemak. Konsumsi protein tanpa lemak seperti ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan.
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa menimbulkan masalah pencernaan. Yang ketiga, minum air putih. Minum air putih yang cukup membantu memperlancar proses pencernaan dan mencegah dehidrasi yang dapat memicu sembelit. Yang keempat, konsumsi probiotik. Makanan dan suplemen yang mengandung probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobioma usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Kesimpulan dari materi yang saya berikan tadi yaitu sistem pencernaan merupakan komponen vital bagi semua makhluk hidup, memungkinkan tubuh menyerap nutrisi penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Dengan menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui pola makan yang baik, olahraga teratur, dan konsumsi makanan yang tepat, kita dapat memastikan kelangsungan hidup yang optimal. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.